Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, izinkan khotib mengingatkan kepada diri pribadi dan mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas menunaikan perintah-perintahnya dan berusaha untuk meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Bertakwa kepada Allah adalah bekal dan modal untuk kita meraih kesuksesan, meraih keselamatan dalam hidup kita di dunia ini dan hidup kita yang abadi di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 36, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu mengenai sesuatu itu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab At-Tafsir Al-Quran Al-Azim dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi ketika menjelaskan firman Allah di dalam surat Al-Isra 36 tersebut mengutip pendapat dari Qatadah yang di dalamnya dijelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya kita senantiasa melaksanakan sesuatu, berkata sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jangan kamu berkata, saya telah mendengar, padahal kamu belum mendengar. Dan jangan kamu berkata, saya telah melihat, padahal kamu belum melihat. Dan jangan berkata, saya telah mengetahui sesuatu, padahal kamu belum mengetahui sesuatu itu. Larangan untuk mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu adalah pernyataan yang semata-mata didasarkan atas prasangka atau praduga. Mengatakan sesuatu tanpa ilmu, mengatakan telah melihat sesuatu tanpa ilmu, dan mengetahui sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang itu adalah seperti orang yang menggunakan prasangka, dan berprasangka itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman,
jauhilah olehmu prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Senada dengan ayat tersebut, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhilah olehmu prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah pembicaraan yang di dalamnya mengandung kebohongan. Selanjutnya di dalam menjelaskan ayat tersebut, Al-Maraghi juga memberikan penjelasan yang dimaksud dengan larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu, dikaitkan dengan keyakinan orang-orang musyrik yang mereka itu mengikuti ajaran nenek moyang mereka tanpa dasar pengetahuan, dan nenek moyang mereka itu mengada-adakan Tuhan selain Allah juga bukan berdasarkan pengetahuan. Sikap mereka yang seperti itu adalah sikap yang di dalam kaitan agama disebut dengan sikap taklid, yaitu mengikuti keyakinan, mengikuti suatu pemahaman tanpa dasar ilmu, dan taklid itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itulah maka Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bersikap kritis, dan menjadi hamba Allah yang senantiasa mengatakan sesuatu sesuai dengan ilmu yang kita miliki, berpendapat dengan argumen yang kuat yang didasarkan atas ilmu, dan tidak mengatakan sesuatu apalagi yang berkaitan dengan keyakinan hanya semata-mata karena prasangka, atau hanya semata-mata karena mengikuti tradisi yang kita tidak mengetahui dan tidak memiliki dasar dari tradisi tersebut. Karena itu maka di dalam Quran dijelaskan bahwa agar kita ini senantiasa berada pada jalan yang benar, maka hendaknya kita menjadi orang yang berilmu. Karena sesungguhnya prasangka tidak akan membimbing manusia kepada kebenaran, dan sesungguhnya prasangka itu tidak dapat mengalahkan kebenaran. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya prasangka itu tidak akan mengalahkan dan tidak akan membawa manusia kepada kebenaran sedikit pun, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apapun yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, Allah juga menegaskan keharusan kita untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan ilmu. Melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu itu berkaitan dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah tentang pendengaran kita, penglihatan kita, dan tentang hati nurani kita. Manusia di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas semua potensi yang telah diberikan kepadanya, dan untuk apa potensi itu dipergunakan selama mereka hidup di dunia. Di dalam Al-Quran surah An-Nur, Allah berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari di mana lisan mereka akan menjadi saksi, tangan mereka akan menjadi saksi, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apapun yang telah mereka kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau ayat-ayat tersebut kita kaitkan dengan realitas kehidupan kita sekarang ini, sekarang kita hidup dalam era yang sering disebut dengan era post-truth, di mana kita berada pada situasi informasi yang melimpah ruah, atau sering disebut dengan overwhelming information. Dan informasi yang melimpah ruah itu tidak seluruhnya berisi kebenaran.
Informasi yang sampai kepada kita itu sebagiannya adalah informasi yang keliru dan informasi yang sering disebut dengan hoax. Tidak mudah bagi kita untuk membedakan mana yang hoax dan mana yang hak. Tidak mudah bagi kita membedakan mana yang akurat dan mana yang sesat. Apalagi jika itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Banyak sekali informasi yang bisa kita akses dengan sangat mudah dari internet dalam bidang-bidang keagamaan. Bahkan sebagiannya dalam kaitannya dengan akidah, sebagiannya berkaitan dengan ibadah. Tidak mudah bagi kita untuk menilai mana hadis yang sahih, mana hadis yang kuat, mana ayat yang ditafsirkan secara benar, dan mana ayat yang ditafsirkan dengan pendekatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu maka agar kita tidak keliru di dalam menilai informasi, agar kita tidak keliru di dalam mengikuti suatu pendapat, maka hendaknya kita senantiasa belajar dan bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kamu belajar bertanya kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui mengenai sesuatu itu. Karena itulah maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, agar kita senantiasa berada pada jalan yang benar, agar kita senantiasa berkata yang dapat kita pertanggungjawabkan, agar kita senantiasa berpendapat yang dapat kita pertanggungjawabkan, maka marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan ilmu. Kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu yang tinggi, mampu membedakan yang hak dengan yang batil, dan kemudian mengikuti yang hak itu berdasarkan ilmu yang kita miliki. Dan marilah kita berusaha meningkatkan keluasan dan kedalaman ilmu itu dengan menuntut ilmu, dengan belajar kepada mereka yang berilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa azwajina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضرير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.